Baik, di awal pertemuan ini kita masih bahas yang ringan saja ya tentang subjek pajak badan ya. Eee, Sebenarnya subjek pajak itu kemarin sudah banyak kita bahas di pertemuan sebelum Meet ya, yang di UTS itu di awal-awal. Nah ini, tadi ya bedanya bahwa sekarang yang kita pelajari adalah yang subjek pajak badan ya. Jelas kita lihat ya, ini sebenarnya materi di kemarin. Kita tahu pajak penghasilan atau PPh adalah pajak subjektif, ya. Kemudian dia sifatnya adalah dia memakai tahun pajak ya, tahun kalender, tahun bukunya ya, itu dapat tidak sama dengan tahun kalender. Artinya tahun kalender itu kan Januari sampai Desember. Nah, itu difasilitasi ya. Misal pembukuan wajib pajak itu misal dari 1 April sampai 31 Maret itu boleh ya. Biasanya WP dari negara Jepang ya. Itu pembukuannya seperti itu ya, tidak Januari sampai Desember. Dan juga WP dari Jerman mereka tidak Januari Desember juga, tapi berangkatnya di tengah-tengah tahun. Itu yang dimaksud dengan tidak tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender. Nah, itu difasilitasi oleh pajak, itu diperbolehkan. Nah, tapi asalkan untuk tahunnya ya full 12 bulan. Nah, ini tahun pajak adalah tahun kalender. Itu defaultnya, tapi boleh tidak sama. Jangka waktunya 12 bulan ya. Tadi dalam 1 tahun 12 bulan. Seperti itu. Kemudian ini juga udah kita pelajari ya di Meet kemarin. Untuk subjek pajak ya pengertiannya adalah pihak yang menjadi sasaran atau dimaksud undang-undang untuk membayar atau memikul beban pajak. Sudah clear juga di pertemuan kita kemarin. Sekarang kita fokusnya bahas yang di nomor 2 ini ya. Kemarin Meet kita selesai bahas di nomor 1. Untuk yang nomor 3 ini BUT ini sudah kelas setelah perpajakan 2 ya. Kalau brevet itu sebenarnya dia di brevet C. Kalau Anda sekalian ini di A sama B. Kalau yang brevet C itu lebih banyak membahas tentang perpajakan internasional. Nah, bentuk usaha tetap ini dia kan masuknya ke bahasan pajak internasional karena dia sudah melewati batas negara ya. Artinya si subjek pajak maupun objeknya itu bisa berasal atau keluar dari luar negeri. Nah, kita bahas yang nomor 2 ini ya setelah. Kemudian lebih lanjut di penjelasan pasal 2 apa yang dimaksud dengan badan. Ya. Badan ini bisa sekumpulan orang atau sekumpulan modal ya yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Jadi kalau melakukan usaha sosial kita berarti kita interpretasinya adalah yang badan yang bersangkutan dia tujuannya memperoleh laba sebenarnya ya. Melakukan usaha. Atau yang tidak melakukan usaha, contohnya apa? Contohnya adalah misal ini yayasan ya, yayasan sosial. Atau kalau yayasan pendidikan sebenarnya sekarang mengarahnya memang untuk laba ya. Nah ini contoh yang tidak melakukan kegiatan usaha yaitu yayasan badan amal sosial. Nah, di definisi badan itu sendiri itu lebih luas ya. Dia bisa sekumpulan orang atau sekumpulan modal ya. Sekali lagi dia bisa sekumpulan orang atau sekumpulan modal. Contoh dari sekumpulan orang itu yang mana gitu.
Contohnya yang ini ya, dia persekutuan ya. Kalau persekutuan dia adalah contoh sekumpulan orang. Misal ya, kemarin kita belajar ketika ada jenis ini ya. Ini yang paling sering misal di akuntan sama profesi pengacara ya. Jadi misal siapa dan rekan gitu kan ya. Dokumentaris dan rekan. Kemudian kalau KAP siapa dan rekan gitu kan. Itu namanya persekutuan. Meskipun dia tidak mendirikan sebuah CV atau PT ya. Ketika dia berkumpul, kemudian dia atas nama persekutuan ya, maka itu disebut dalam pajak ya, itu masuk ke definisi badan. Hati-hati pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diperoleh itu dikenakan PPh badan ya, bukan PPh OP-nya. Jadi kita belajar kemarin kan ya, untuk akuntan sama pengacara itu kan masuk ke pekerjaan bebas. Dia masuk ke pekerjaan bebas. Nah, kalau jenisnya dia persekutuan ya atau perkumpulan, maka untuk penghitungan pajaknya itu adalah memakai PPh badan, tidak menggunakan norma. Ingat, untuk PPh badan ini tidak mengenal adanya norma. Kenapa? Karena untuk WP badan itu semuanya wajib pembukuan. Sekali lagi ya, untuk WP badan itu tidak memakai norma. Yang memakai norma adalah WP orang pribadi, khususnya yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Jadi OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas boleh dia tidak pembukuan. Ya, kita belajar kemarin. Dia tidak melakukan pembukuan, maka dia boleh melakukan pencatatan. Nah, kalau pencatatan, konsekuensinya dia memakai norma seperti itu ya. Nah, kalau badan dia wajib pembukuan, maka tidak dikenal norma. Jadi sekali lagi untuk persekutuan itu menghitung pajaknya adalah menggunakan PPh badan. Meskipun yang ada di situ misal ada 2 orang pengacara, 2 orang akuntan, ya, dia sama-sama melakukan pekerjaan bebas sebenarnya. Tapi kalau dia berdiri dan menyediakan jasa akuntan atau jasa hukum, dia lewat bendera perkumpulan, maka penghitungan pajaknya adalah melalui penghitungan PPh badan. Oke, clear ya sampai di sini. Nah, yang lainnya banyak. Itu tadi contoh sekumpulan orang. Nah, contoh perkumpulan modal banyak ya. Ada perseroan terbatas ya, atau kontrak investasi kolektif ya. Ini adalah kumpulan modal juga. Contohnya adalah dana reksa gitu kan ya. Contohnya adalah dana reksa. Itu hanya sekumpulan modal saja. Nah, itulah di dalam undang-undang pajak dia didefinisikan sebagai badan. Cara penghitungannya tersendiri ya. Nanti kita belajar. Oke, lanjut. Nah, ini sama nih dengan PPHOP kemarin ya. Ini untuk badan itu dibedakan SPDN dan SPLN. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Untuk yang OP kita agak muter-muter mikirnya karena ada batasan yang 183 hari kemarin ya, bahwa dia ada di Indonesia ya, atau berniat di Indonesia, atau tinggal di Indonesia, berdomisili di Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak badan dalam negeri. Nah, kalau untuk WP badan ya, subjek pajak badan, ini definisinya simpel ya. Kalau dia didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, sekali lagi kalau dia didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia, maka dia termasuk SPDN. Ya, jelas ya. Di sini sangat jelas. Nah, kalau SPLN yang badan gimana? Ini kebalikannya. Tinggal dibalik aja. Kalau dia tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT atau azas BUT, atau dia menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui BUT, maka dia termasuk SPLN. Jadi jelas ya. Kalau BUT berarti dia apa BUT? Ada yang masih ingat BUT itu apa? Ini kita juga bahas di sini BUT. Jadi oke, kita loncat di sini dulu ya. BUT adalah, kalau bahasa saya, dia semacam kendaraan yang digunakan oleh SPLN tadi ya, untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Itu namanya BUT. Bentuk BUT apa saja? Banyak ya. Ada BUT fisik atau aktiva, e-commerce, agen ya. Kemudian asuransi atau BUT proyek ya. Ini bermacam-macam. Kalau bentuknya ada fisik berupa kantor cabang, tempat kedudukan manajemen ya, kantor perwakilan, pabrik, bengkel. Inilah BUT fisik. Jadi sebenarnya ini digunakan oleh SPLN atau subjek pajak luar negeri untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Itu secara umum. Jadi sebenarnya melakukan kegiatan usaha, melakukan kegiatan yang nanti kemungkinan dia akan memperoleh penghasilan di Indonesia. Maka itu disebut dengan BUT. Ya, jelas ya. Kita kembali ke sini. Jadi penentuan SPDN dan SPLN itu sangat simpel untuk subjek pajak badan. Nah, kemudian kapan saat mulai dan berakhirnya ya? Kalau SPDN ini simpel seperti tadi ya, dia dimulai saat didirikan di Indonesia, berakhir pada saat dibubarkan. Nah, kalau SPLN tadi kan ada dua ya. Jadi kalau SPLN itu dia kan memperoleh penghasilan di Indonesia, itu bisa melalui BUT, bisa juga tidak melalui BUT. Contohnya kalau melalui BUT apa? Jadi misal dia punya kantor perwakilan di Indonesia tadi, atau dia punya bengkel di Indonesia, atau apa lagi tuh tadi? Atau dia punya wilayah kerja pertambangan minyak yang huruf J ini ya, di Indonesia. Ada ruang untuk promosi di Indonesia. Nah, itu disebut BUT di Indonesia secara fisik. Ya. Loncat di sini, misal BUT asuransi ternyata dia punya agen atau pegawai apa nih dari perusahaan asuransi yang ada di luar negeri sana gitu. Maka itu disebut BUT juga di Indonesia. Nah, itu mulainya kapan, berakhirnya kapan? Kewajiban pajak subjektif untuk yang melalui BUT itu adalah saat BUT berada di Indonesia. Berada di Indonesia ya. Berakhirnya ya saat tidak lagi berada di Indonesia. Jadi kata kuncinya ada di kata berada tadi. Misalkan bengkel lah. Jadi SPLN ternyata punya bengkel di Indonesia. Mulainya kapan ya? Saat bengkel itu ada di Indonesia. Gitu. Berakhirnya kapan? Saat BUT itu sudah tidak punya bengkel di Indonesia. Jadi batasan untuk yang BUT ini bukan penghasilan, ingat. Tapi sebenarnya lebih ke kegiatan usaha dia. Nah, ini beda dengan SPLN yang tidak melalui BUT. Contohnya apa? Untuk yang tidak melalui BUT ini.
Karena ini berbeda. Saat mulanya adalah mempunyai hubungan ekonomis. Artinya apa hubungan ekonomis? Artinya apa hubungan ekonomis? Dia memperoleh penghasilan ya. Penghasilan di Indonesia. Berakhirnya adalah tidak mempunyai hubungan ekonomis, artinya tidak mempunyai penghasilan di Indonesia. Nah, ini contohnya apa? Kalau misal ada SPLN nih, dari misal SPLN ini kan bisa orang pribadi, bisa juga badan di luar negeri sana ya. Misal badan, karena kita bahasnya badan. Misal badan di Inggris sana, jadi ada perusahaan di Inggris, dia di Indonesia ternyata punya bengkel gitu. Berarti bengkel itu disebut BUT di Indonesia gitu kan ya. Di situ ada kegiatan, kemudian misalkan ada penghasilan diperoleh, nah dia memperoleh penghasilan melalui bengkel itu gitu. Ternyata bisa juga si perusahaan Inggris itu memperoleh penghasilan tidak melalui BUT. Contohnya apa? Cek 1 2. Jenis penghasilannya. Jenis penghasilannya apa? Paham nggak? Atau masih bingung? Masih bingung, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Pak. Sekali lagi ya. Oke. Iya, Pak. Jadi gini, SPLN ya, kita bicara SPLN atau subjek pajak luar negeri. Baik. Anda masih ingat SPLN ya? SPLN di sini subjek pajak luar negeri. Ini kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada OP atau orang pribadi. Oke, clear ya. Kemudian yang kedua ada dia SPLN atau subjek pajak badan. Mohon maaf, ini pakai mouse nulisnya, jadi jelek. Badan ya. SPLN ini kan ada OP, ada badan. Clear ya? Nah, untuk SPLN OP Anda sudah khatam lah kemarin limit kemarin ya. Awas nih kalau nggak khatam kemarin ya, belum paham. Ingat yang menjadi SPLN orang pribadi siapa saja? Adalah orang yang tidak berdomisili atau tidak bertempat tinggal di Indonesia gitu kan ya. Atau orang yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Itu dinamakan SPLN gitu kan ya. Nah, kalau badan gimana? Dia disebut SPLN badan ya tadi ya. Ini adalah ketika badan tersebut kuncinya di sini tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, inilah. Kebalikannya kalau SPDN, ya kalau dia didirikan bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya perseroan terbatas. Kalau PT sudah diketahui lah, ada akta segala macam, dia kan didirikan di Indonesia, maka dia sebuah PT ABC, itu kan menjadi SPDN. Ya. Nah, ini berbeda ketika ada perusahaan Inggris atau Singapura lah. Perusahaan Singapura belakangnya kan namanya apa? LTD ya kalau nggak salah ya. Misal Singapore Limited gitu kan ya. Semacam perusahaan terbatas tapi di Singapura. Nah, itu menjadi SPLN gitu kan ya. Oke, clear ya? Nah, SPLN ini ada bayangannya sekarang kita kan fokusnya subjek pajak luar negeri yang badan ini gitu kan ya. Yang badan ini. Ya. Misal di Singapura sana ada perusahaan itu kan menjadi SPLN ya. Subjek pajak luar negeri. Nah, dia memperoleh penghasilan di Indonesia itu bisa melalui BUT. Yang kedua, dia memperoleh
penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT, gitu kan ya. Nah, contohnya apa? Kalau dia melalui BUT, contohnya adalah ketika perusahaan di Singapura sana ternyata dia mempunyai bengkel di Indonesia. Karena tadi kita lihat definisi BUT seperti ini. Salah satu BUT fisik, e-commerce, BUT agen, asuransi, dan proyek. Kita ambil salah satunya bengkel gitu kan. Jadi misal kita kembali lagi sini pelan-pelan, ini kan perusahaan Singapura tadi itu ternyata punya bengkel di Indonesia gitu kan. Berarti dia memperoleh penghasilan dari Indonesia itu melalui BUT, bahasa undang-undangnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya bahasa undang-undang nih. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah si perusahaan Singapura ini, SPLN ini, dia memperoleh penghasilan tidak melalui BUT. Nah, ini contohnya apa saja jenis penghasilannya. Ternyata dia tidak melalui bengkel, tidak melalui pabrik gitu kan ya. Dia tidak punya bengkel, tidak punya pabrik di Indonesia. Nah, berarti dia tidak melalui BUT di Indonesia untuk memperoleh penghasilan. Berarti jawabannya apa? Contohnya. Sudah paham? Masih bingung? Iya, betul sekali. Apa tadi? Live ya? Iya, Pak. Ya, betul sekali. Jadi bedanya itu ya. Salah satu contohnya adalah ketika si perusahaan Singapura ini, dia kan SPLN. Ternyata dia memperoleh penghasilan di Indonesia melalui dividen. Artinya berarti dia masuk ke kelompok bawah ini gitu, si perusahaan Singapura. Kecuali perusahaan Singapura itu ternyata dia punya bengkel atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, maka itu di bahasa undang-undang itu disebut memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Nah, itu yang kadang bahasa undang-undangnya bikin bingung seperti itu. Apalagi selain dividen, apalagi? Royalti, bunga mungkin. Ya betul, bunga, royalti, gitu kan ya. Apalagi? Secara umum itu ya, secara umum penghasilannya dividen, bunga, royalti, seperti itu ya. Nah, mekanisme perpajakannya nanti akan berbeda. Ya. Kalau yang pertama ini ya, Anda ingat-ingat, kalau dia melalui BUT di Indonesia, maka pengenaan pajak yang bengkel tadi ya, masih ingat, pengenaan bengkel berupa BUT tadi itu dipersamakan dengan pengenaan WP badan di Indonesia. Ya, sekali lagi, untuk melalui BUT, pengenaan pajaknya gimana Pak? Kalau dia melalui BUT, BUT tadi akan dikenakan pajak seperti WP badan di Indonesia. Seperti yang akan kita pelajari sampai dengan UAS nanti. Itu pengenaan pajak BUT-nya. Ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini pengenaan pajaknya bagaimana? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kalau dia tidak melalui BUT, Anda bayangannya, oh ternyata ini perusahaan Singapura nih. Ternyata dia memperoleh Indonesia melalui dividen, bunga, royalti, maka pengenaan pajaknya seperti apa? Ini sebenarnya sudah Anda pelajari di semester kemarin. Ya. Pasal 26 bukan, Pak? Ya, betul sekali. Ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau dia tidak melalui BUT di Indonesia, itu kan berarti jenisnya seperti tadi, dividen, royalti, bunga gitu kan ya. Maka pengenaan pajaknya adalah terkena PPh pasal 26. Baik, sampai di sini clear ya. Ada yang masih bingung silakan.
Nah, ini mumpung kita bahas BUT sedikit ya. Nah, ini ada pertanyaan misal gini, Pak, ini kan kalau melalui BUT di Indonesia, misal bengkel kan ya, bengkel, kemudian dia kan kalau melalui BUT berarti bentuknya bukan PT, Pak, gitu kan ya. Berarti atas penghasilan yang ada itu langsung dikirim ke luar negeri gitu kan ya. Beda kalau misal si SPLN itu ternyata dia mendirikan PT atau perusahaan terbatas di Indonesia, maka dia perolehan penghasilannya kan melalui dividen tadi itu. Nah, kalau dia melalui BUT ya, tidak melalui embel-embel perusahaan, dia ada bengkel nih, ada bengkel tapi tidak dirupakan dalam badan hukum untuk PT gitu. Nah, itu makanya ini yang paling sering dihindari oleh SPLN ya. Sebenarnya kalau dia bentuknya masih tetap BUT, maka dia sebenarnya ibaratnya kalau kita melihat dia terkena pajak 2 kali ya. Tadi saya sampaikan untuk BUT di Indonesia dia dikenakan mirip dengan WP badan ya. Jadi pengenaan pajak untuk BUT itu sama dengan WP badan. Nah, ketika ada laba di situ ya, ada laba di situ yang akan ditransfer ke pemiliknya misal di Singapura sana ya, maka ketika ditransfer ke pemiliknya di Singapura sana itu dikenakan pajak lagi PPh pasal 26 yang Anda belajar kemarin namanya branch profit tax ya. Jadi terkenanya 2 kali kalau misal dia melalui BUT sebenarnya. Jadi di level usahanya di Indonesia dia terkena perpajakan WP badan di Indonesia ya karena dipersamakan. Nah, ketika ada penghasilan tadi sesudah pajak tadi mau ditransfer ke Singapura sana, maka itu terkena PPh pasal 26. Jadi sebenarnya 2 kali. Makanya banyak yang sebenarnya menghindari jenis yang BUT ini gitu kan. Banyak praktek. Jadi banyak juga yang celah di Indonesia ini sebenarnya yang dimasuki oleh perusahaan luar ya. Dia tidak melalui BUT di Indonesia. Jadi dia hanya ini apa? Langsung ya, langsung dan dia lolos di situ. Contohnya apa? Contohnya adalah yang mungkin yang Anda lihat sekarang ya, yang berlangganan mungkin Netflix segala macam, itu di Indonesia dia tidak memiliki BUT. Sedangkan mekanisme pasal 26 itu juga tidak jalan. Ketika Anda mungkin membayar, ketika Anda nonton film berbayar ya, itu kan bagaimana mekanismenya lewat kartu kredit atau seperti apa ya? Itu kan langsung ke luar negeri sana gitu kan ya. Kalau langsung ke luar negeri sana, berarti pasal 26-nya, karena itu langsung ke konsumennya, ke kita kan nggak akan memotong PPh pasal 26 di situ. Maka dari sisi perpajakan akan lolos. Padahal potensi dari jenis usaha seperti itu sangatlah besar ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini kan banyak nih ya paket yang ditawarkan ya. Sambil rebahan, sambil mungkin WFH, sambil kuliah bisa nonton TV, bisa nonton film, jadi bisa multitasking di situ. Nah itu yang lolos di situ salah satu. Tapi ya serba salah juga ya. Ketika dia punya BUT di Indonesia, maka nantinya pengenaan pajaknya akan 2 kali di situ. Oke, lanjut. Nah, di materi kemarin ya, itu kan dibedakan antara subjek pajak dan wajib pajak.
kalau dari sisi orang pribadi ya, seorang subjek pajak menjadi wajib pajak ketika dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif gitu kan ya. Nah, untuk WP Badan ini syaratnya adalah apa? Menjadi WP Badan sejak didirikan atau bertempat didirikan di Indonesia. Ini tadi ya, syarat yang menjadi SPDN, kemudian menerima penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan ini sebenarnya meskipun ya di peraturan dibuat seperti ini, tapi sebenarnya waktu di awal pendaftaran WP Badan di Indonesia itu seringnya ya itu sudah diwajibkan punya NPWP, jadi satu paket. Oke, lanjut. Ini BUT yang tadi ya. Kemudian elemen dasar BUT. Ini konsepnya ya. Adanya suatu tempat usaha dan bersifat permanen. Ini kuncinya digunakan oleh SPLN, bisa OP maupun badan. Dia menjalankan usaha bisnis atau hanya melakukan kegiatan saja, activity. Nah, ini ya tidak semua SPLN dapat menjadi BUT, namun hanya meraih penghasilan dari menjalankan bisnis atau yang aktif saja. Maka ini bedanya dengan SPLN yang melalui BUT dan tidak melalui BUT tadi. Kemudian tidak ada isu BUT bila SPLN hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan, ya. Atau yang tadi disampaikan ya, itu kebalikannya. Ketika yang bersangkutan atau WP Badan dia hanya menerima bunga, dividen, sewa dan royalti, maka tidak ada BUT di Indonesia. SPLN dapat menjadi BUT bila memenuhi 4 elemen di atas, yang 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan, ya, material maupun formil. Nah ini pengenaan pajaknya itu dipersamakan dengan WP Badan. Ya. Oke, kita kembali ke definisi badan lagi ya. Sudah jam berapa sekarang? Baik. Badan ya, ini ada badan publik dan juga badan keperdataan. Atau saya menyebutnya badan publik dan badan swasta ya, atau badan privat. Kalau badan publik adalah badan atau lembaga struktural resmi pemerintah ya. Contohnya apa? Ya instansi pemerintah, kemudian lembaga ini, misal kantor pelayanan pajak ya, kemudian kantor Pemda, atau lembaga, misal lembaga apa? Lembaga komisi ya, kalau setingkat ini misal Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah ini termasuk badan publik. Kalau badan keperdataan bisa badan hukum dan juga bisa juga bukan badan hukum. Ya, contoh badan hukum apa? Badan hukum ya seperti perseroan terbatas, kemudian ada apa yayasan ya, itu badan hukum. Yang bukan badan hukum apa? Ada yang tahu bukan badan hukum? Kalau CV firma hukum atau bukan? Hukum. Hukum atau bukan? Bukan. Ya, setahu saya bukan ya. Kalau CV firma itu bukan badan hukum ya. NV juga itu ya. Di Sulawesi ada NV Kala itu ya. Itu juga bukan badan hukum, tapi secara perdataan diakui gitu. Ya. Dia wajib ber-NPWP juga ya,
seperti itu. Tolong koreksi ya kalau saya salah ya. Kita sama-sama belajar dan mungkin di posisi yang lebih tahu juga. Ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, di dalam pajak yang dikenakan pajak ya di akhir tahun, WP badan ya, adalah yang ini. Ya. Badan keperdataan. Inilah yang menjadi subjek pajak. Sedangkan yang ini bukan subjek pajak. Artinya apa? Artinya di dalam perpajakan dia tidak wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan karena dia bukan subjek pajak. Tetapi hati-hati ya, hati-hati, badan publik ini dia tetap menjadi pemotong pajak. Nah, itu bedanya. Jadi Anda masih ingat belajar PPh pasal 22 ya, PPh pasal 22. Kalau PPh pasal 22 itu pihak pemotong pajaknya adalah pemerintah. Ya. Nah, sedangkan di sini dia non subjek pajak. Artinya apa? Non subjek pajak di sini adalah dia tidak berkewajiban untuk melaporkan pajaknya di akhir tahun. Itu bukan subjek pajak, tapi dia tetap berkewajiban menjadi pemotong pajak. Ya. Nah, itu nanti dibedakan. Dia tetap berkewajiban menjadi wajib potong atau wajib pungut, tapi dia termasuk non subjek pajak. Jadi nanti yang kita hitung pajaknya hanya yang di bawah ini saja, badan keperdataan. Ya. Jadi kayak kantor pelayanan pajak, kemudian kantor Kemenak, Kementerian Agama segala macam itu masuk ke badan publik ini, tidak wajib menyampaikan SPT tahunan PPh badan, tapi dia tetap wajib melaksanakan withholding tax seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk badan publik ini ada 4 ciri di situ. Ya. Ada 4 ciri. Yang satu adalah pembentukannya berdasarkan undang-undang. Ya. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Pembukuannya itu diperiksa oleh auditor fungsional negara. Bisa BPK, BPKP ya. Kemudian nomor 4, penerimaannya yang ada itu dimasukkan ke anggaran pusat atau anggaran pemerintah daerah. Ada 4 ini. Ya. Ini ciri-cirinya. Nanti kalau Anda mengidentifikasi apakah ini termasuk subjek pajak atau bukan. Nah, ini di sini nih kuncinya ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut di non subjek pajak. Ini sama persis dengan yang kita pelajari di MIT kemarin. Ada kantor perwakilan negara asing dan ada juga organisasi internasional. Ada syaratnya Indonesia menjadi anggotanya. Dan syarat kedua adalah tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini syaratnya. Kalau dia ternyata ada usaha atau kegiatan, oh itu berarti tidak menjadi bukan subjek pajak. Nah, ini organisasinya. Ini di PMK 2015. Nggak tahu sudah berubah atau belum ya sekarang. Coba Anda cari, Anda googling ya. Apakah ini masih berlaku atau enggak, atau sudah berubah di sini. Ya. Ada organisasi PBB sampai dengan nomor 58 ini ya, banyak. Baik, saya kira nggak ada masalah ya di sini. Sampai 70 nih. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita buka diskusi di sini. Izin bertanya, Pak. Silakan, Evan. Yang tadi contoh angkutan itu, Pak, kalau misal angkutan bersekutu, tapi Ya. juga menyediakan layanan atas nama pribadi, itu apakah menghitungnya 2 kali, Pak? Misal PPh-OP sama PPh badan. Iya, betul. Iya, bagus ya. Jadi
misal yang persekutuan ini ya, misal ada orang pribadi ternyata dia atas nama sendiri dan atas nama persekutuan. Jadi betul ya. Jadi dia dihitungnya 2 kali ya. Jadi dia dihitungnya 2 kali. Kenapa? Karena ya itu tadi. Yang pertama atas nama persekutuan berarti kan menghitungnya nanti ikut ke persekutuannya itu ya. Sedangkan di lain waktu ternyata dia secara mandiri dia menyediakan jasa konsultan perpajakan misal atau konsultan akuntansi, maka itu masuk penghitungannya ke pekerjaan bebas. Seperti itu ya. Dan kalau persekutuan ya, kalau persekutuan gimana mekanismenya? Berarti atas persekutuan itu nanti kan dihitung berapa pajaknya ya. Ya, berapa pajaknya. Sebenarnya kalau gini, sebenarnya kalau bentuknya persekutuan itu kalau zaman dulu ya, kalau sekarang sudah difasilitasi dividen kan bukan objek pajak. Kecuali untuk OP yang diterima OP ditanamkan kembali kan bukan objek pajak ya. Nah, kalau persekutuan sebenarnya udah dari dulu itu ya. Kalau saya pikir yang fair di situ. Jadi udah lebih duluan. Artinya kalau kita hati-hati ya, kalau kita bentuknya PT ya, kita pemegang saham di situ, kita dapat penghasilannya kan berupa dividen ya. Padahal dividen itu sebenarnya laba ditahan atas laba yang sudah dipajaki gitu kan. Jadi di level bawah laba sekian setelah pajak di level badan, kemudian dipindahkan ke laba ditahan. Nah, laba ditahan itu kan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Berarti kan 2 kali itu ya. Di level badannya kena pajak, kemudian di level dibagikan ke pemegang sahamnya itu kena pajak. Itu praktek yang dulu ya. Nah, kalau persekutuan kan tidak. CV firma ya. Kemudian yang apa ya? Yang BOP kemarin apa? Laba yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, CV, maka itu bukan objek pajak. Jadi misal ada persekutuan nih, kemudian kan kita hitung sampai level berapa dia labanya. Labanya nanti kan dibagikan ke anggota persekutuan. Nah, dari dulu ya, dari dulu atas labanya itu nggak kena pajak. Itu beda dengan yang perseroan terbatas. Jadi jawabannya seperti itu ya, Afan ya. Kalau ada 2 ya berarti terkena hitungnya ada yang di level persekutuan, ada juga yang melalui pekerjaan bebas seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Made. Yang pertama, konfirmasi aja sih, Pak. Berarti kalau BLU, Badan Layanan Umum itu berarti bukan subjek pajak badan ya, Pak? Kayak STAN, PTN itu berarti bukan subjek pajak ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau yang Coba. BLU ya, Badan Layanan Umum, dia kan masih BLU ya. BLU dia masih yang kaitannya dengan APBD ya. APBD, bukan APBD, APBN ya. BLU, misal seperti STAN segala macam, dia masih memenuhi yang 4 ini. Ya, ini. Ya, pembentukan berdasarkan undang-undang, pembiayaannya ya, pembukuannya, kemudian penerimaannya. Ya, meskipun dia sebenarnya mengarahnya ya, kalau BLU itu kan dia mengelola keuangannya sendiri, tapi dia masih memenuhi yang ke 1, 2, 3, 4 syarat ini, seperti itu. Ada lagi, Made? Satu lagi, Pak. Kalau untuk yang waralaba gitu, Pak, misalnya McD gitu kan,
itu termasuk BUT apa gimana Pak? Yang waralabanya Pak? Misalnya saya ikut franchise-an McD gitu misalnya Pak. Apa itu Oh BUT iya, Pak? oh iya, bagus. Jadi untuk yang McD ya, kita lihat gini, kita lihat apakah yang pertama, berarti kan kalau McD ada yang pastinya kita kan beli paten ya, kita beli hak di situ. Kita beli hak di situ ya. Berarti atas hak itu nantinya kita akan membayar royalti gitu kan ya. Nah, berarti untuk royaltinya itu kan diterima oleh subjek pajak luar negeri. Berarti yang pertama kita kembalikan kalau jenisnya dia bunga dividen royalti, itu kemungkinan itu tidak melalui BUT ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seperti McD kemudian kita mendirikan PT di sini ya sama ya. Di sininya kita sebagai subjek pajak dalam negeri bukan BUT ya. Bagaimana dalam hal apa McD dia menjadi BUT gitu kan ya? Ada kemungkinan nggak dia menjadi BUT? Ketika dia, kita lihat di sini, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, kayaknya nggak ada ya. Kalau menurut saya, itu SPLN yang non-BUT ya. Mungkin ada pendapat yang lain? Apalagi dalam bentuk PT, kalau PT berarti sudah dipastikan di sininya SPDN. Ya. Seperti itu ya, Made. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi, silakan. Izin Pak. Iya, silakan, Gaby ya. Saya mau nanya sih Pak, apa namanya, kayak misalnya tadi kan udah dibilangin tuh Netflix gitu-gitu Pak. Nah kalau Iya. misalnya kayak misalnya video YouTube gitu Pak, kan ada tuh Pak yang kayak channelnya tuh kayak badan apa namanya, badan usaha gitu Pak. Misalnya kayak apa namanya, misal Bank BCA gitu, dia punya akun YouTube sendiri, terus nanti apa namanya, dari hasil video itu akan dapat AdSense gitu Pak. Nah itu kan secara tidak langsung YouTube-nya itu kan nggak ada di apa namanya, nggak ada di Indonesia Pak. Itu masuknya ke BUT atau enggak Pak? Atau gimana? Iya. Baik, berarti kita perlu identifikasi ya. Kita perlu identifikasi misal kayak YouTube ya. Yang pertama YouTube itu mekanisme pembayarannya seperti apa, itu yang pertama ya. Jadi saya juga kurang paham nih. Ada YouTuber di sini. Itu misal kita ada konten, kemudian kita laris, ada viewernya banyak, kita kan pasang iklan, kemudian dapat AdSense ya. Nah, itu yang memberikan AdSense itu atas nama SPLN di luar negeri ataukah Google Indonesia gitu ya. YouTube kan di bawah Google ya. Apakah YouTube Indonesia ataukah YouTube di luar negeri seperti itu? Ada yang sudah pengalaman punya penghasilan dari AdSense. Gaby mungkin belum. Saya sih nggak tahu Pak, tapi kalau pembayarannya itu kalau nggak salah sih dolar gitu Pak. Iya. Kalau dolar, nah ini yang ramai juga kemarin. Sebenarnya nggak tahu ini sudah terpecahkan apa belum. Jadi gini, untuk Google itu memang dia ada agak tricky ya, nggak hanya di Indonesia saja, tapi dia lolos pajaknya itu di banyak negara, termasuk di negara besar seperti di Inggris gitu kan ya. Makanya dia menempatkan, ini sedikit cerita aja, menempatkan kantor pusatnya itu di negara bebas pajak.
atau tax haven country. Tujuannya apa? Tujuannya adalah penghindaran pajak tadi. Nah, ini pernah juga ramai di Indonesia bahwa Google tidak membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Isu yang pertama yang berkembang adalah, nah ini yang sedang kita bahas, bahwa Pak, saya di Indonesia tidak punya BUT gitu. Kalau saya punya BUT, bolehlah dipajaki gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Nah yang pertama memang di undang-undang kita tidak mengatur. Kemudian yang kedua, itu juga tidak bisa melalui mekanisme pasal 26 tadi. Kenapa? Karena mekanisme outputnya nggak jalan. Jadi misal Gaby ternyata penghasilannya dari AdSense besar gitu kan ya. Ya apa mungkin Gaby akan memotong BPA pasal 26 ke Google itu gitu. Kan enggak gitu. Nah itu lolosnya di situ. Nah itu yang ramai dari dulu. Nggak tahu sekarang apakah sudah terpecahkan atau belum. Cuman dari berita yang terakhir itu yang saya baca itu sudah ada kesepakatan antara Menkeu sama Google. Akhirnya bayar juga. Tapi sebenarnya bayarnya ya, ini direkod ya. Jadi bayarnya itu kesepakatan aja ya, tidak berdasarkan ketentuan. Sebenarnya kalau ketentuan ya kita secara peraturan belum ada yang mengcover seperti itu. Nah kembali ke pertanyaan Gaby tadi, itu BUT atau tidak gitu kan ya. Yang jelas kalau seperti itu bukan BUT. Si Google berkilahnya gini, Pak saya nggak ada BUT, nggak ada kantor cabang, nggak ada kantor perwakilan, saya nggak ada server komputer juga di Indonesia. Mana? Saya nggak ada BUT di Indonesia. Maka saya nggak wajib bayar di Indonesia. Jadi clear ya, untuk Google dia berkilahnya seperti itu. Itu kalau nggak salah di Google Singapura waktu itu. Nah, di pajak kita juga ngotot, loh Pak itu kan ada Google Indonesia gitu. Loh, Google Indonesia itu beda dengan manajemen kita Pak, dia berdalihnya seperti itu beda dengan kita. Kecuali Bapak bayar, dapat bayaran, kemudian penghasilan itu lewat Google Indonesia, ini enggak langsung ke Singapura Pak. Itu lolosnya di situ. Jadi kalau ditanyakan Gaby apakah itu BUT, bukan ya. Memang kalau dia ditransfer apalagi dalam bentuk dolar ya berarti bukan BUT di Indonesia, seperti itu. Ada lagi Gaby atau yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, kalau nggak ada lagi kita ke soal latihan sebentar. Ini masih jam 8 ya, materinya udah habis. Saya ngomong apa lagi? Baik, kita ke latihan soal sebentar ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut mungkin sampai sekitar 15 menit ya. Nah ini, ya. Oke, yang pertama ya. Ini tugasnya adalah tentukan status dari badan di bawah ini, yang huruf tebal yang warna merah ya. Oke, kita bahas yang nomor 1 PT Horden Belia. Ini termasuk, oh ini udah jelas ya, karena ada clue-nya PT, maka dia termasuk apa? SPDN.
Kemudian yang nomor 2, Pepso Limited, harusnya perusahaan di Singapura ya nih. Ini membuka kantor cabang gitu. Ini termasuk yang mana? Berarti SPLN ya. Kantor cabang ini berarti tadi ya BUT atau bukan? Berarti termasuk yang BUT. Oke, silahkan yang nomor 3 lanjut ya. Kita urut absen aja seperti biasa, silakan. Absen nomor 3. Yang nomor 3 ini jawabannya apa? Yang PLN non BUT. SPLN non BUT yang huruf tebal ya, yang PT Pepso ini Kalau PT Pepso-nya SPDN, Pak. SPDN. Oke. SPDN ya. Oke, lanjut yang nomor 4 silakan. Itu SPLN yang tidak melalui BUT, Pak. Yang non BUT. Oh iya, betul. Jadi karena dia jenisnya dividen bunga royalti ya, maka dia termasuk yang SPLN non BUT. Oke, lanjut yang nomor 5 ini enak udah dijawab tadi. Jawabannya adalah bukan subjek pajak ya untuk Pekarstan. Oke, sekarang yang nomor 6. Absen 6 silakan. Bukan subjek pajak. Nomor 6 ya. Jadi AM Tirta Baga, perusahaan air minum milik Pemda Bekasi. Oke. Yang lain kita ini termasuk bukan subjek pajak atau seperti apa? Apakah punya pendapat lain? Silakan. SPDN mungkin, Pak. SPDN kayaknya, Pak. SPDN. Karena kayak BUMN mungkin dia. BUMD, Pak. Iya, betul. Jadi ingat yang nomor 6 ini adalah SPDN ya. Karena tadi kita lihat di slide ya. Yang termasuk WP badan siapa aja gitu. Nah, ini masuk nih BUMN atau BUMD gitu kan ya. Berarti kalau perusahaan air minum tadi termasuk yang BUMD ini ya. Karena dia milik Pemda Bekasi. Ya, ini ya. BUMD berarti masuk SPDN. Oke, lanjut. Yang nomor 7 silakan. Bank Indonesia. SPDN bukan, Pak? Ya, betul sekali. Alasannya apa untuk Bank Indonesia dia termasuk SPDN? Alasannya ya sebenarnya dia ini ya, meskipun itu kan milik pemerintah gitu kan ya. Ya meskipun milik pemerintah tapi dia tidak masuk yang batasan 4 ini tadi gitu. Ya, yang ini. Dia memperoleh penghasilan namanya surplus Bank Indonesia. Dan itu terkena pajak. Jadi objek pajak di situ. Oke, lanjut. Yayasan Amal Anak Yatim. Ini termasuk apa? SPDN, Pak. SPDN ya. Oke. Terima kasih. KPK. Nah, ini udah kita bahas tadi. KPK termasuk apa? KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. BSP nggak sih, Pak? BSP, Pak. BSP ya, betul. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini menarik nih. Universitas Indonesia. Ini termasuk
SPDN ya atau BS Indonesia ini? BSB Pak. BSP ya. Alasannya apa? Alasannya memenuhi yang 1.324 ini ya. Oke, gini. Sebenarnya untuk universitas itu sekarang kan ramai ya. Universitas itu apa ya istilahnya, saya lupa ya. Jadi universitas itu ada yang sudah dia bukan merupakan satker lagi gitu, atau satker yang dia ada APBN masuk di situ gitu. Tapi dia sudah mandiri ya. Nah ini saya juga kurang tahu. Mungkin ada yang punya infonya apakah Universitas Indonesia ini masuk. Jadi Universitas PTNBH Pak. PPNBH ya. Iya masuk. PPNBH ya, Badan Hukum ya. Iya. Oh iya betul. Berarti kalau PTNBH dia termasuk yang SPDN ya. Kalau PTN Badan Hukum ya, setahu saya. Tapi sebenarnya ada juga yang dia PTN yang sebenarnya belum buat badan hukum gitu, meskipun dia swasta gitu. Negeri mohon maaf. Jadi untuk yang negeri ini ada yang PTNBH, ada yang bukan gitu. Nah, kalau untuk PTNBH berarti termasuk yang SPDN. Tapi betul ya, untuk yang UI sudah PTNBH ya? Iya Pak. Ya, berarti dia termasuk SPDN. Oke, lanjut objek pajak habis ya. Nah, ada pertanyaan ini, kalau untuk RRI sama TVRI masuk ke mana dia? Apakah SPDN atau bukan subjek pajak? SPDN kayaknya Pak. SPDN ya. Absen 11, jadi termasuk SPDN atau bukan subjek pajak untuk TVRI sama RRI? Dibantu absen 12, Gamara silakan. Mohon diulang pertanyaannya, Pak. Iya, untuk yang TVRI sama RRI ya, Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia, apakah dia SPDN ataukah bukan subjek pajak? TVRI sama RRI. Kalau menurut saya SPDN, Pak. SPDN ya. Alasannya tidak memenuhi yang 4 itu ya. Baik. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, mohon koreksi kalau salah juga ya. Jadi untuk RRI sama TVRI itu sebenarnya dia masih masih bukan subjek pajak, karena dia masuk ke lembaga penyiaran publik kalau nggak salah ya. Jadi makanya yang rame-rame kemarin ya, senior kita Pak Helmi Yahya itu kan bilang saya memperjuangkan remunerasi di TVRI gitu. Nah, remunerasi kan termasuk yang itu unsur dari APBN di pengelolaan keuangan negara kita gitu. Tapi tadi yang satu yang indikasi kuat bahwa untuk RRI sama TVRI itu merupakan lembaga penyiaran publik dan dia untuk penghasilannya masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Jadi seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan ya untuk Zoom kita kali ini. Kita lanjut di WA Group. Nanti kalau diperlukan kita buka Zoom kita ke lainnya ya. Sebelum kita tutup ini ada pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan. Izin mengonfirmasi Pak. Oh iya, silakan Riko. Seingat saya yang di PPT Akpam UI itu termasuk BLU Pak.
Jadi itu tuh bagian dari SPDN. Bukan objek Bukan pajak. objek pajak ya. Iya, Pak. Bukan sakit. Baik. Pajak. Iya. Jadi masih termasuk BLU ya dia, untuk yang UI ya. Baik. Enggak Pak sebenarnya. Kayaknya Enggak ya. PTNBH. UI Itu termasuk gini, kayaknya. kalau nggak salah ada cut off-nya tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa gitu, saya lupa. Siapa tahu mungkin itu masih per tanggal berapa ya, yang untuk BLU. Kemudian, tapi itu konfirmasi di Akpem barusan aja ya, dosennya barusan aja atau sudah lama? Atau materinya di semester ini juga Akpemnya? Yang di semester ini, Pak. Tapi mungkin saya bacanya yang ini peraturan lama mungkin, Pak. Seperti itu. Iya. Baik. Oke, jadi patokannya itu aja ya, karena gini, karena perguruan tinggi negeri itu ada yang sekarang ya, ada yang masih BLU, ada juga yang sudah PTNBH. Nah, kedepannya memang gini, kedepannya memang kalau bisa sih PTNBH gitu, meskipun ada perbedaan pendapat, PTNBH nggak mesti lebih baik gitu kan ya. Jadi ada yang masih bertahan, ada yang sudah berubah seperti itu. Tapi patokannya kita bisa lah menentukan yang mana. Jadi minta tolong diupdate aja ya untuk yang tadi, apakah dia sudah masih BLU atau tidak, seperti itu aja. Baik, ini kita cukupkan ya untuk Zoom kita kali ini. Setelah ini kita lanjut di WA Group, tapi kita istirahat dulu ya, mungkin 10 menit sampai 15 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya end dulu ya.